Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Mubarok. Saya dari Sistem Informasi 05 dengan NIM 0110 Nah, di sini saya ingin presentasikan hasil materi untuk UTS mata kuliah Digital Forensik. Oke. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama itu ada langkah dalam melakukan proses digital forensik. Kedua ada Bangladesh bank robbery, kasus cybercrime. Ketiga ada hard disk, dan ada 6 tantangan dalam dunia digital forensik. Oke, yang pertama itu ada langkah-langkah dalam melakukan proses digital forensik. Langkah pertama yaitu identifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah sebuah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Pada fase ini, segala bukti-bukti yang mendukung penyelidikan dikumpulkan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive, hard disk, atau CD-ROM, PDA, handphone, smart card, SMS, email, cookies, shortcode, Windows registry, web browser bookmark, chat log, dokumen, log file, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Yang kedua itu ada koleksi. Koleksi ini merupakan fase sebagai pengumpulan yang merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data-data untuk mendukung proses penyelidikan dalam rangka pencarian barang bukti kejahatan digital. Oke, setelah itu ada preservasi. Pada fase ini, data-data yang terkumpul akan diisolasi, diamankan, atau diawetkan. Termasuk dalam fase ini mencegah orang menggunakan perangkat digital yang diamankan agar barang bukti digital tidak dirusak. Oke, setelah itu ada akuisisi merupakan proses untuk membuat salinan barang bukti digital dan mendokumentasikannya. Metodologi yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan. Akuisisi pada media smartphone merupakan cara mengeluarkan file sistem yang ada di storage smartphone. Oke, setelah itu ada eksaminasi. Eksaminasi yaitu aktivitas pemeriksaan terhadap bukti digital yang telah berhasil dikumpulkan. Setiap barang bukti yang diperiksa juga harus dijaga keasliannya. Untuk itu perlu dilakukan metode hashing, yaitu mengidentifikasi berkas apakah asli atau tidak. Setelah itu ada analisis. Tahapan analisis ini merupakan tahapan yang utama, di mana kita menganalisis bukti digital untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani. Ada tahap akhir yaitu pelaporan. Merupakan tahapan akhir. Pada fase ini dilakukan untuk membuat laporan mulai dari tahapan pertama hingga akhir. Laporan pada digital forensik biasanya dibuat dengan lengkap, mulai dari tahapan identifikasi seperti apa, kemudian pada tahap analisis menggunakan tool apa. Oke. Materi selanjutnya yaitu Bangladesh bank robbery. Ini merupakan kasus cybercrime yang terjadi tahun 2016. Oke, jadi dikutip dari tirto.id, Bangladesh mencetak rekor cadangan devisa tertinggi hingga USD 28,06 miliar pada Februari 2016. Jumlah itu meningkat dibandingkan cadangan devisa Januari 2016 sebesar USD 27,14 miliar. Negara dengan penduduk 160 juta orang itu baru saja menikmati booming ekspor dan remitansi. Sebagian dari cadangan devisa itu ditempatkan di sebuah akun di Bank Sentral New York, dan itulah yang menjadi sasaran target peretas atau hacker. Peretas sendiri diduga menanamkan malware atau sebuah virus dengan target sejumlah pejabat Bank Sentral Bangladesh. Malware itu memungkinkan peretas untuk mengintip atau melihat transaksi Bank Sentral Bangladesh dengan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve atau the Fed. Pada kurun waktu 4 dan 5 Februari 2016, para peretas mengirimkan lusinan atau banyak permintaan transfer dana milik Bank Sentral Bangladesh kepada the Fed. Protokol yang digunakan sangat mulus, tidak ada yang melenceng. Itulah sebabnya Bank Sentral New York menyetujui permintaan transfer tersebut. Terdapat 35 instruksi pembayaran senilai USD 951 juta kepada Bank Sentral New York. Dari 35 instruksi itu terdapat 4 pembayaran senilai USD 81 juta
yang masuk ke Rizal Bank di Filipina, dan satu pembayaran lagi USD 20 juta masuk ke Pan Asia Banking Corp di Sri Lanka. Bank Sentral New York tidak mengeksekusi 30 instruksi sisanya senilai USD 850 juta karena kurangin detail penerima. Sejumlah dana sudah dicairkan dan masuk ke dalam sejumlah penerima. Dana berakhir di beberapa pemilik kasino di Filipina. Namun USD 20 juta yang ditransfer ke Pan Asia Banking gagal akibat adanya peringatan karena jumlahnya yang sangat besar dan terjadinya salah ketik penerimaan, yakni Foundation, sedangkan seharusnya itu yakni Salika Foundation. Permintaan kelima inilah yang memicu kegagalan transfer selanjutnya. Deutsche Bank sebagai routing bank menerima adanya kesalahan ketik. Bank tersebut selanjutnya meminta penjelasan dari Bank Sentral Bangladesh, yang kemudian Bangladesh langsung memerintahkan penghentian seluruh transaksi. Namun sayangnya transfer ke sejumlah institusi di Bank Filipina sudah berhasil dan dana sudah dipindahkan, dan USD sebesar 81 juta pun lenyap. Kapan peristiwa terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 dan 5 Februari 2016. Perangkat digital yang digunakan yaitu dikutip dari wikipedia.org. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan di The Straits Times, penyelidik menduga bahwa para penjahat menggunakan malware Dridex untuk menyerang. Bagaimana peran digital forensik untuk menangani kasus tersebut? Yaitu dengan melakukan penyelidikan, yang dimana penyelidikan dalam kasus tersebut di bawah perusahaan investigasi forensik Mandian, hingga akhirnya penyidik menemukan titik terang, yaitu jejak kaki atau malware peretas yang menunjukkan bahwa sistem telah dilanggar atau diretas. Para penyelidik juga mengatakan bahwa peretas berasal dari luar Bangladesh. Investasi forensik Bank Bangladesh menemukan bahwa malware dipasang di sistem bank sekitar bulan Januari 2016 dan mengumpulkan informasi tentang prosedur operasional bank untuk pembayaran internasional dan transfer dana. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kejadian tersebut? Pelajaran yang dapat diambil yaitu agar lebih memastikan lagi keamanan cyber, apalagi yang menyangkut hal umum. Bahkan sekelas Bank Sentral Bangladesh ini yang menggunakan 8 atau 11 digit kode SWIFT masih bisa diretas, masih bisa dibobol oleh peretas. Selain itu, kita juga harus lebih teliti lagi dalam pengecekan data, baik pengecekan data mutasi keluar maupun masuk untuk setiap transaksi yang ada. Selanjutnya itu ada pembahasan ketiga, yaitu hard disk. Yang pertama ini ada components. Komponen di hard disk ini terdapat sekitar 8 komponen. Itu ada pertama platter. Platter ini berfungsi untuk menyimpan data atau file yang terdiri dari silinder, sektor, track, dan cluster. Dan ada spindle. Spindle ini mengontrol speed atau jumlah putaran dari spindle motor dalam satuan RPM atau rotation per minute. Setelah itu ada motor drive, yaitu berfungsi untuk menggerakkan platter pada porosnya. Motor inilah yang menentukan kecepatan perputaran piringan hard disk hingga mencapai beberapa RPM. Setelah itu ada board. Board ini adalah sirkuit elektronik yang mengontrol kinerja daripada hard disk serta mendeteksi seluruh konfigurasi yang ada pada hard disk dan mengatur lalu lintas keluar masuknya informasi. Yang kelima ini ada controller head, sebuah pengontrol yang dapat mengendalikan head agar dapat menulis dan membaca. Ini juga dapat memperkuat sinyal yang baik yang diberikan maupun yang diterima oleh head. Ada aktuator. Di dalam hard disk terdapat magnet. Ini terdiri dari magnet alam, yaitu magnet permanen, dan ada magnet buatan, tempat terjadinya adanya arus listrik. Magnet ini yang mengatur kecepatan pergerakan head saat membaca maupun menulis. Ada access arm, sebuah tungkai memegang head. Tungkai ini yang menggerakkan head ke seluruh permukaan platter. Terakhir ini ada read to write head, yaitu membaca dan menulis data dari atau ke piringan hard disk yang merubah sinyal magnetik yang ada pada platter menjadi sinyal digit dan sebaliknya. Selanjutnya ini ada hard disk, pembahasan seputar track, sektor, dan cluster. Track ini adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Contohnya itu
pada gambar huruf A ini melingkar. Setelah itu ada sektor, merupakan jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Pada gambar huruf C ini menunjukkan geometrical sektor, dan huruf D ini menunjukkan track sektor. Ini untuk detailnya. Terus ada cluster. Cluster ini merupakan lintasan yang terdapat pada sektor atau kelepatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data, atau juga merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Contoh ini terdapat pada gambar huruf B. Ini cluster. Oke, apa yang dimaksud dengan slack space? Slack space itu artinya itu ruang kosong yang belum dipakai oleh file. Slack space ini berbeda dengan free space. Free space ini adalah ruang kosong belum dipakai oleh file. Sedangkan slack space ini adalah ruang kosong yang sudah dipakai oleh file, namun ruang yang dipakai tidak dihabiskan seluruhnya untuk menyimpan data. Itu disebut slack space. Oke. Kenapa slack space ini penting untuk investasi digital forensik? Jadi misalkan jika kita berpikir untuk mengambil file dengan ukuran 1280 byte dalam sistem, ada 4 sektor 512 byte dalam sebuah cluster. File tersebut mengambil atau menempati ruangan cluster atau 2048 byte, yang berarti bahwa ukuran fisik file adalah 2048 byte. Yang berarti perbedaan antara 2048 dengan 1280 adalah 768, yang berarti ada slack space atau ruang kosong sebesar 768 byte. Pemeriksaan slack space ini merupakan aspek yang sangat penting dalam digital forensik, karena di sisi ini banyak dipakai sebagai tempat file-file tersembunyi, seperti program-program virus yang sudah di advance. File virus tersebut berkembang biak secara aman di slack space tanpa terlihat adanya perubahan pada file size, dan tidak menutup kemungkinan barang bukti yang dicari oleh bagian digital forensik berada di slack space. Jadi singkatnya itu, kita jika memiliki ukuran logis sebesar 1280 byte, sedangkan di sini ada 4 sektor, masing-masing itu terdapat 512 byte. Jika total 4-nya itu kan ada 2048 byte, maka 2048 byte dikurang dengan ukuran logis, ukuran nyata, yaitu 1280, sehingga terdapat slack space sebesar 768 byte. Selanjutnya itu, mengapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca dengan tools tertentu? Jadi saat file dihapus, sistem operasi itu tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat cluster yang menempati file tersedia untuk realokasi. Jadi data tetap ada sampai ditimpa, tapi tidak ada referensi ke table alokasi file, dan file tersebut dideferensi. Namun sistem operasi di beberapa titik memungkinkan mengalokasikan file baru ke salah satu cluster tersebut yang menimpa data asli. Jika file yang dihapus lebih besar dari file yang dialokasikan, akan ada bagian dari file lama yang masih utuh. Meskipun tidak terlihat oleh file sistem, salah satu tools yang sering digunakan yaitu framework Metasploit. Singkatnya itu, jadi jika kita menghapus sebuah file itu, file nggak langsung kehapus, akan dialokasikan ke tempat yang berbeda, yang kemudian nantinya akan ditimpa oleh file lainnya. Oke, selanjutnya ini ada bab terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu 6 tantangan dalam dunia digital forensik. Oke, yang pertama ini, menurut Al-Azhab Abawaid, Hobbs, Layton, dan Karaisat tahun 2013,
Saat ini untuk dapat melakukan aktivitas cybercrime tidak lagi memerlukan latar belakang teknologi komputer yang kuat. Seseorang tidak memiliki pengetahuan teknologi pun dapat dengan mudah melakukan aktivitas cybercrime melalui ketersediaan crime toolkit. Karena banyaknya atau maraknya aplikasi yang tergolong sebagai crime toolkit. Yang kedua ini ada data scale image large active disk farms. Itu menjadi salah satu tantangan dalam digital forensik. Mengapa? Karena setiap tahunnya investigator selalu mempunyai dataset yang bertambah untuk dianalisa karena kapasitas penyimpanan device tentunya akan semakin besar. Itu selanjutnya itu ada berdasarkan perkembangan teknologi saat ini, menurut Broadhurst dan kawan-kawan pada tahun 2014 dan Torek, Brian Nelson dan Artman pada tahun 2012, organized crime adalah salah satu karakteristik utama dari aktivitas cybercrime saat ini. Banyak aktivitas cybercrime saat ini yang tidak bisa digolongkan atau diidentifikasi apabila merujuk pada penggolongan crime secara konvensional. Maknanya atau artinya, aktivitas cybercrime dari waktu ke waktu itu semakin meningkat kompleksitas serta variasinya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum, khususnya di bidang digital forensik. Oke, selanjutnya itu ada diversity over time. Komputer, handphone, kamera yang digunakan saat ini ataupun yang versi lama, karena beberapa kasus kriminal mayoritas menggunakan perangkat komunikasi yang baru dan beberapa kriminal lainnya banyak menggunakan perangkat yang kuno agar susah dilakukan forensik. Selanjutnya itu menurut Damsenas dan kawan-kawan pada tahun 2014, salah satu tantangan digital forensik adalah bagaimana cara kita berhadapan dengan perkembangan teknologi storage. Dimensi storage device yang harus diakuisisi sebagai bukti digital saat ini sudah menyentuh ukuran petabytes. Hal ini tentunya berdampak pada waktu dan efisiensi teknik searching dan analisis data. Dan terakhir itu ada trust of audit trails. Karena selalu ada kemungkinan bahwa intruder mungkin akan mengubah atau menghapus audit trail pada komputer, khususnya dengan proteksi yang lemah. Rootkit yang semakin canggih secara dinamis akan memodifikasi kernel yang dapat menjalankan sistem untuk menyembunyikan sesuatu atau bahkan untuk menghasilkan hasil yang salah atau tidak diharapkan. Oke, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.